suatu perusahaan nih, naik gajinya itu atau penghasilannya naik itu dari hasil kerjanya dia, performannya dia. Bukannya lo mau naik gaji, lo bayar dulu gua. Maksud begitu perusahaan? Lo mau naik gaji, lo mau naik penghasilan lo, ya bayar. Oke, saat ini gua akan ngebahas mengenai simulasi pendapatan aplikator ojol. Jadi gua ambil sederhananya ya, simpelnya aja dah. Kan driver itu terima 80%, sedangkan aplikator itu terima 20%. Satu driver ya. Oke. Berarti kalau argonya 10.000, berarti driver terima 8.000. Aplikator terima 2.000. Itu untuk satu trip. Sekarang hitung aja nih, gue simulasiin ya. 5.000 driver. Satu drivernya 2.000 buat aplikator. Berarti kali 5.000 driver, aplikator dapat 10 juta. Drivernya dapat 8.000. Itu satu trip. Kalau 10 trip, berarti driver terima 80.000, aplikator terima 20.000. 20.000 kali 5.000 driver, 100 juta men. Mantap ya. Dan itu 100 juta dianggap masih kurang sama aplikator ojol. Ya, kurang ajar maksudnya. Diadain lah gacor berlangganan. Jadi per 10 trip itu kena 20.000. Berarti anggap aja yang ikut gacor berlangganan itu 2.500 driver. Berarti 20.000 kali 2.500 driver, 50 juta. Berarti aplikator ojol udah dapat 150 juta. Itu pun kalau yang ikut gacor berlangganan itu cuma 2.500. Tapi kalau yang ikut gacor berlangganan itu sampai 5.000 driver, berarti aplikator ojol itu terimanya 100 juta. Dari 20.000 per 10 trip kali 5.000 driver. Berarti totalnya 200 juta. Lu, gua terima 60.000. Nah, contohnya kayak gitu. Simpelnya aja, gue hitung yang gampangnya aja. Jadi begini, pemilik saham atau petingginya para aplikator ojol itu saldonya itu bertambah 24 jam nonstop dari para driver ini. Mereka ini, para petingginya, makan, kencing, berak, tidur, ngewe, ya. Malam-malam petingginya ini, petinggi aplikator ojol ditidur. Tapi saldo tetap bertambah. Dari mana? Dari hasil para driver yang ngalong-ngalong tuh malam-malam. Nah itu masuk ke rekeningnya para petinggi aplikator ojol. Jadi mereka itu manfaatin situasi kondisi yang ada di Indonesia ini. Kan dari dulu susah tuh nyari kerjaan. Nah sekarang ini makin susah cari kerjaan. Jadi ketika lo masuk di dunia perojolan, lo kejebak di situ. Karena kenapa? Yang paling enak itu ya ngojol karena fleksibel, waktu bebas, kapan aja bisa lo kerja semau-mau lo, kayak gitu kan. Aji mumpung nih para petingginya aplikator ojol ini, kan ada isu juga perang dunia ketiga ya kan, pengen dapat lebih untuk pendapatannya. Karena misalnya pahit-pahitnya ya, aplikator ojol ini bangkrut. Emang para petinggi aplikator ojolnya itu, pemilik sahamnya terutama ya, CEO-nya, emang dinangis? Kagak. Lah duitnya dia banyak, tinggal naruh aja di saham lain kan gitu. Mau pandemi kek, mau perang kek, nah dia tinggal naruh saham tempat lain, duitnya banyak. Lah kalau para kacung kampretnya, bawahannya gitu, yang lamar lagi kerjaan lain, atau kita nih, justru yang nangis yang kacung kampretnya ini semua. Orang nyari kerjaan susah, mau gimana coba? Yang ada yang teriak-teriak justru yang di bawah, kayak yang dijanjiin 19 juta lapangan pekerjaan. Anak kecil dipercaya, percaya sama Tuhan. Sekarang demonya kemana nih? Ke pemerintah.
Lah, sedangkan pemerintah itu terima duit dari mana? Dari aplikator ojol. Emang gratis? Kagak, aplikator itu bayar. Nah, ketika para driver ini demo, cincai lah mereka, pemerintah sama ketingginya aplikator ojol. Akhirnya hasilnya kan nggak kelihatan kan? Mana hasilnya? Sekarang ini zamannya zaman Gen Z, dan para petingginya ya, yang duitnya banyak, itu nggak jauh beda sama Fir'aun atau Raja Namrud. Di mana-mana, gue kasih tahu nih sama pak aplikator ojol ya, suatu perusahaan nih, naik gajinya itu atau penghasilannya naik itu dari hasil kerjanya dia, performannya dia. Bukannya lo mau naik gaji, lo bayar dulu gua. Maksud begitu perusahaan? Lo mau naik gaji, lo mau naik penghasilan lo, ya bayar. Kayak gitu. Ada nggak perusahaan kayak gitu? Misalnya nih waktu gua kerja di suatu perusahaan, nggak gua gajinya 5 juta, gua mau naik nih 7 juta misalnya. Terus perusahaan gua bilang, lo mau naik gaji, bayar dulu, gitu. Enak aja. Nah ini kan depnaker ini harus turun tangan. Walaupun pastinya lo juga terima duit dari aplikator. Karena gue saranin ya untuk para driver ojol ini, lo coba cari alternatif lain. Mulailah dari, misalnya lo belum punya, lo dari sekarang lo coba alternatif lain. Dan alternatif lain itu bukan hanya satu, ya kalau bisa lebih dari satu. Jadi ketika lo nggak berkembang, lo cari lagi alternatif lain. Nggak berkembang juga, cari lagi alternatif lain. Sedangkan gue ngomong gini karena gue punya alternatif lain. Gue kayak ngajar gitar, gue bikin konten, ini proses gue bikin konten YouTube ini, walaupun belum dibayar. Jadi gue masih proses, tapi untuk ngajar gitar udah berjalan, tapi masih belum berkembang. Gitu. Dan rencana gue juga akan mau buka usaha warung makan, kayak gitu. Jadi harus ada alternatif lain. Gue sih nyaranin jangan fokus di ojol, gitu. Karena gue lihat rating Gojek ini nomor 1. Ya, kalau yang rating nomor 1-nya aja kayak gini, berarti lo wajib ya, menurut gue lo wajib untuk jadiin sambilan, jangan fokus. Karena kenapa? Lo sama aja nambahin saldonya ke para petingginya aplikator ojol. Jadi ya kalau lo masih pengen bertahan untuk disiksa, ya terserah lo. Yang jelas sih gue kagak mau. Siapa yang mau disiksa kan gitu. Jadi kalau lo udah nggak tahan untuk kesiksa, anggap aja nih di ojol ini untuk sambilan aja, jangan difokusin. Jadi lo coba usaha untuk alternatif lain ini, usahain supaya berkembang. Dan gue masih proses. Kalau ini udah berkembang, misalnya satu nggak berkembang, yang satu udah mulai berkembang, itu gue utamain. Dan ojol akan gue jadiin sambilan. Ya, jadi paling ya sambilannya buat beli rokok atau buat beli kopi gitu ya. Udah itu aja. Gak akan gue jadiin fokus. Karena gini, driver itu banyak pengeluarannya. Makan nih, kita kan harus makan nih para driver. Anak bini kalau ada di rumah kan butuh makan juga dia. Belum juga motor. Motor kudu makan, kalau kagak makan nggak jalan dia. Gitu kan. Belum perawatan motor, belum pulsa atau paketan, belum bayar kontrakan, belum bayar utang. Semua. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir, bosnya adalah driver, bukan aplikatornya. Sedangkan aplikator itu paling di internet. Udah kalau nggak ada internet nggak bisa jalan kan gitu. Modalnya dia sebenarnya cuma internet doang dari aplikator ojol itu udah. Sedangkan ojol ini semuanya dia harus bayar. Misalnya, tapi bang lu kok masih ngojol juga? Ya iya, gue masih ngojol. Tapi dengan kata lain, gue ini punya sambilan, masih belum berkembang. Jadi nanti kalau udah berkembang, gue jadiin sambilan yang ojol ini. Gue ngasih solusi dan itu gue saranin untuk lo cari dari sekarang kalau nggak ada alternatif lain.